Jadi waktu adzan hentikan semuanya. Waktunya kita untuk beribadah. Kan aktor Pak, kita ini kan agent, kita ini kan representatifnya. Di bandara bersama beliau, saya ini di AW. Sini Medion Kang. Dengan bahasa Kang itu bahasa yang sangat familiar. Kok bisa? Ini kan willnya dibuat begini, apalagi yang lain. Hai konco ngopi yang berada di studio dan juga yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semua sehat kan? Alhamdulillah sehat. Karena cuaca akhir-akhir ini panas ya. Jangan lupa konco ngopi untuk tetap banyak minum air putih, makan buah dan juga sayur. Asal jangan makan hati aja. Baik, kali ini bersama lagi dengan saya Perwita Sari. Tonton dan ikuti terus podcast Kopi Manis karena pada episode hari ini adalah episode yang paling istimewa. Kita kedatangan tamu yang istimewa, yang luar biasa. Beliau ini juga baru pertama kali mengunjungi kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun ini dan juga baru pertama kali juga diundang di podcast Kopi Manis. Langsung saja ya, Assalamualaikum Bapak Dr. Suruji Bahtiar MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sari. Oke. Jadi adem padahal panas Pak. Ya karena namanya Adem Sari Pak. Jadi Mbak Sari Aslinya membuat panas adem dingin menjadi saya, Adem Pak. Sari Pak. Bikin adem. Selamat datang di podcast Kopi Manis, podcast kita ini Pak. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kita sapa juga. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irfan Al-Qaidari. Beliau ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Dua orang hebat nih, bertemu dengan dua orang hebat. Gimana saya nggak deg-degan? Menjadi tidak hebat. Itu. Konco ngopi yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan berbincang-bincang, kita akan membahas tuntas, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngopi pintar bersama tamu istimewa ini. Bu Marni ngadai kelenteng karo mangan gula aren. Cakep. Seneng banget siang hari ini bareng sama yang ganteng-ganteng dan juga keren. Cakep. Bapak Kakanwil, saat ini kan ini Bapak, banyak banget yang menjadi program prioritas Menteri Agama. Terus ada nggak sih kiat-kiat atau terobosan-terobosan gitu mungkin yang Bapak lakukan untuk Kemenak Provinsi Jawa Timur ini? Bagaimana untuk mensukseskan program-program prioritas dari Bapak Menteri ini? Bisa dijelaskan sedikit Bapak Kakanwil? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, terutama kepada Mbak Sari yang membuat kita menjadi adem walaupun panas. Alhamdulillah. Kemarin saya berjumpa dengan beliaunya, Prof. Kiai Haji Nasruddin Umar. Waktu pembinaan ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama bahwa Kementerian Agama itu ibarat kain putih, maka noda setitik itu akan kelihatan. Nah ini tentunya perlu kita jaga semuanya. Menjaga itu berarti kita melakukan hal-hal yang baik. Jangan melakukan hal yang sebaliknya yang menyebabkan kain putih itu adalah ternoda. Dalam konteks ini tentunya, ayo saya mengajak kepada kita semuanya untuk menjaga kehormatan marwah Kementerian Agama ini dengan memberikan layanan yang terbaik dan mencegah hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, kemudian terutama oleh agama. Kemarin juga menegaskan beliaunya bahwa orang Kementerian Agama itu harus menjadi contoh teladan terdepan ya.
terdepan dalam persoalan ibadah sholat. Jadi waktu adzan hentikan semuanya. Waktunya kita untuk beribadah. Nah, ini tentunya sangat baik bagi kita semuanya untuk menyeimbangkan antara jasmaniahnya dan ruhaniyahnya, dunia dan akhiratnya. Karena manusia itu sering lupa karena saking asiknya dengan dunianya itu, kemudian lupa akhiratnya. Padahal Islam itu sudah mengajarkan i'mal lidunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu adan. Itu konsep ya, keseimbangan. Sehingga kita ini mampu menjaga ibadah dengan baik dan juga kita mampu menjaga tugas dan tanggung jawab dengan baik. Nah, ini perlu keseimbangan. Kemarin juga ditegaskan oleh beliaunya, orang Kementerian Agama ini harus menjadi contoh juga puasa Senin Kamis. Lah, kita sudah punya yang namanya gerpas semis. Gerpas itu gerakan puasa, semis itu Senin Kamis. Gerpas itu kalau tidak puasa ya digerpas begini tuh, Pak. Semis kalau tidak puasa Senin Kamis ya sudah disemis begitu itu. Jadi kita sudah punya yang namanya gerpas semis, gerakan puasa Senin Kamis. Ya. Karena merubah orang itu bukan dengan kata-kata. Merubah orang itu bukan dengan ajakan, tapi merubah orang itu dengan contoh. Kita lakukan kemudian kita ajak mereka. Kalau kita hanya mengajak tapi tidak melakukan, saya tadi sudah menyampaikan, orang yang suka mengajak tapi tidak melakukan, maka Allah akan benci kepada orang itu. Maka Allah akan murka kepada orang itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka ayo kita lakukan lebih dulu baru ngajak orang lah. Gerpas semis tentunya saya harus puasa Senin Kamis, Pak, baru ngajak yang lainnya. Nah, yang tidak ngikutin ya gerpas dan semis itu, Pak. Digerpas dan disemis gitu. Jadi gerakan puasa Senin Kamis. Kemudian beliaunya juga mengajak pada kita semuanya, ruang kerja kita, tempat kerja kita itu harus bersih rapi. Bersih rapi itu akan mendorong kita bekerjanya pasti fokus, Pak. Kalau sudah fokus, insya Allah capaian-capaian rencana kerja itu pencapaian bisa maksimal. Tapi kalau ruangan kita acak-acakan, semrawut, saya yakin hanya orang-orang yang senang semrawut aja yang bisa bekerja di situ. Makanya ayo ruang kerja kita, tempat kerja kita dibuat rapi dan bersih. Beliaunya juga, betul. Beliaunya juga mengharapkan kita semuanya pakaiannya Pak sopan dan santun. Ya, pakaian-pakaian artis itu tidak tepat dipakai oleh warga Kementerian Agama ya. Baju-baju minimalis, you can see dan sebagainya itu nggak cocok. You can see. Dapat dilihat itu loh. Yeah. Nah ini ayo, ini adalah tanggung jawab kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak-bapak apa yang diharapkan oleh beliaunya. Jadi ayo sopan, kemudian santun, pakaian-pakaian kita. Sekali lagi kita ini kan aktor, Pak. Kita ini kan agent. Kita ini kan representatifnya Kementerian Agama. Maka jadilah aktor yang mampu memberikan warna kepada penontonnya. Apa? Kalau sopan, kemudian santun, bajunya, insya Allah penontonnya juga akan begitu. Kita kan juga agen, agent yang selalu memberikan kebaikan kepada masyarakat. Maka tentunya sebagai agent itu juga kita harus mulai dari diri kita ya, sopan dan santun sebagai representatif. Apapun yang ditunjukkan oleh kita, yang dilakukan oleh kita itu bacaannya Kementerian Agama. Maka jaga Kementerian Agama. Jangan karena sebab kita, kelakuan kita, Kementerian Agama ini menjadi jelek, menjadi buruk, reputasinya menjadi rendah. Nah, kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau, kedisiplinan pegawai, baik kedisiplinan dalam hal waktu, kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kedisiplinan dalam mengelola keuangan,
kedisiplinan dalam memberikan uswah hasanah kepada orang lain. Nah, tentunya kembali lagi ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah orang berkata-kata yang baik itu bukan karena dia pinter kosakata yang baik, bukan karena dia pinter grammar bahasa yang baik, enggak. Maka dia berkata-kata yang baik itu kan ada dorongan dari dalam yang namanya hati itu loh Pak. Yang mudwah tadi yang saya sampaikan itu ida suluhan jatuh kulluhu. Maka ayo nata hati. Orang Kementerian Agama ya harus nata hati supaya hatinya bersih itu. Sehingga nanti kata-katanya menjadi baik, pakaiannya menjadi baik, ruang kerjanya, tempat kerjanya menjadi rapi dan bersih, sholatnya tepat waktu. Nah itu semua kendali di situ. Keren. Gimana Pak Sari, cocok? Oke, keren banget Pak. Cocok. Ya, karena yang buat pertanyaan Mbak Sari bukan jenengan semua. Adem dengernya kita. Ya sudah selesai Pak. Kenapa enggak berani bertanya lagi? Baik Bapak. Karena saya bicara banyak, terkesima, Iya itu. Iya, ini kayaknya. terlelap, tertidur. Ya, Pak. Pertanyaannya udah dilanjutkan. Sebelum kita ini Pak, Bapak Kakanwil sama Bapak Kepala Kemenak, maaf sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih, kita ngopi-ngopi dulu ini. Anak telu, awake kuru-kuru. Cakep. Ngopi dulu biar tambah sahdu. Mantap. Monggo Pak. Serius? Iya. Kalau saya nggak ngopi, Pamitnya ngopi, minumnya jahe Pak. wah, ini kebohongan luar biasa. Pamitnya ngopi yang diminum jahe, silakan dinikmati Iya. Bapak. Ini Monggo, Bapak Monggo. Kanwil, monggo. ini sama dengan ceritanya kongguan, isinya rengginang Pak. Serius ini Mbak Sari? Iya, silakan Pak dinikmati. Teganya panas. Biar lama Pak di podcastnya. Dan kerasa, Pak. Ya kayaknya begitu Pak strateginya. Jangan ngaku sakti kalau masih teh panas ditiup tuh Pak. Enggak sampai teganya ini. Kok bisa? Ini kan willnya dibuat begini apalagi yang lain. Kalau pas enggak di podcast saya mana mungkin berani nih Pak. Mumpung di podcast nih Pak ini. Ini tambah nggak bener juga. Beraninya hanya di podcast Pak. Mestinya beraninya sama di luar podcast juga harus berani juga. Oke Bapak, ini kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nih. Saya ini sebelumnya kita lanjutkan nih, kami ucapkan selamat Bapak nggih atas dilantiknya menjadi pemimpin, menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sukses selalu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak. Oke. Hanya Mbak Sari yang mengucapkan selamat, yang lainnya belum. Baik Bapak, ini bicara tentang kepemimpinan nih Bapak. Kira-kira nih metode apa Pak? Metode kepemimpinan yang seperti apa yang Bapak terapkan untuk memimpin kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini Bapak? Sebelum saya menjawab, Iya. ada program-program yang sedang kita rumuskan. Yang pertama, kita ingin 2/3 dari luasan Jawa Timur itu adalah hutan. Kenapa? Saya punya mimpi besar agar kembali lagi ke zaman dulu, kita bisa melihat beraneka ragam jenis burung, ayam, beterbangan, kupu-kupu. Saya punya mimpi ingin mengembalikan seperti dulu. Saat ini kan sudah punah karena pohon-pohonnya sudah terbatas.
maka 2/3 dari luasan Jawa Timur itu harus hutan. Sehingga saya punya program yang namanya Gema Setahun, gerakan menanam 1.000.000 pohon. Keren. Dengan pola asuh. Jadi setiap orang nanti minimal mengasuh 1 pohon, menanam, merawat, menjaga sampai betul-betul besar. Itu namanya Gema Setahun dengan sistem pola asuh. Jadi setiap pohon ada yang mengasuh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini punya potensi besar. Jumlah murid kita itu 1.930.000 sekian, Pak. Kalau setiap murid menanam, sudah 2 juta tahun ini bisa kita tanam, Pak. Dan kita nunggu musim hujan. Ini sudah siap-siap semua teman-teman. Belum lagi bicara tentang ASN-nya. Berapa ASN-nya di Jawa Timur? Belum lagi berbicara tentang guru-gurunya, negeri dan swasta berapa. Jadi setahun kalau hanya mau nanam 5 juta pohon itu saya hakul yakin. Belum lagi misalnya orang yang mau nikah. Kalau yang mau nikah kemudian kita wajibkan menanam pohon 1 saja. Berapa yang nikah se-Jawa Timur? Maka saya hakul yakin mimpi-mimpi itu bisa diwujudkan dengan catatan kita ini punya kemauan Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengajak kepada teman-teman, di sisi yang lain Indonesia ini kan beragam, Pak. Agamanya saja ada 6, belum bicara tentang bahasanya ratusan, sukunya ribuan, budayanya juga ratusan. Maka ini harus ada ikhtiar bersama menurut saya yang terencana. Ada program yang masif, terstruktur dan sistematis. Apa? Menyiapkan masyarakat itu supaya moderat dalam beragama. Sehingga saya menyiapkan yang namanya program Gema Beragama. Gema itu gerakan moderasi. Beragama adalah beragama. Gema beragama di madrasah, di sekolah, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim yang dikoordinatori oleh teman-teman penyuluh, kemudian Gema Beragama juga di KUA. Jadi Kementerian Agama Jawa Timur harus berkontribusi terhadap membangun manusia-manusia, orang-orang yang wasotia, Pak, yang moderat, karena aneka ragam, keberagaman maksud saya Indonesia ini yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sampai saat ini negara lain yang hanya sukunya sama, bahasanya sama, agamanya sama, ternyata tidak jauh lebih baik, bahkan lebih tidak baik daripada kita. Dan alhamdulillah kita bisa menjaga keragaman. Keragaman itu karena kemoderatan yang bisa dibangun oleh kita semuanya. Kemudian saya punya program ke depan, kerja-kerja kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan, kerja-kerja yang efektif dan efisien. Maka nanti ada gerakan digitalisasi layanan dan dokumentasi yang kita singkat Gegasi Nandasi. Gegasi itu kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia mempercepat, Pak. Gegasi itu, Pak. Nandasi itu lebih dipercepat lagi. Kita ini sudah ketinggalan jauh dalam hal digitalisasi. Ke depan proses-proses kenaikan pangkat, usulan-usulan terkait dengan mutasi, rotasi dan promosi sudah tidak perlu lagi dengan kertas-kertas, tapi cukup dengan layanan digitalisasi. Kirim file, kemudian kita telah kemudian langsung kita kembalikan lagi ke daerah bahwa ini sudah besar dan sebagainya. Tidak perlu kemudian ngantar-ngantar berkas dan sebagainya. Maka gerakan digitalisasi layanan dan dokumentasi yang kita singkat Gegasi Nandasi. Nah, Kabupaten Madiun ini udah luar biasa, Pak, dengan aplikasi itu. Itulah yang kita maksudkan. Sehingga nanti front-front kecurangan itu tidak ada, Pak. Mau bertemu, kadang bertemu nggak enak, ngasih uang rokok, kan gitu, Pak. Ngasih uang kopi, nggak ada karena sudah semuanya home service, tidak ada. Kontak person to person tidak ada. Person to system yang sudah kemudian ke depan jalan. Termasuk kemudian dokumen-dokumen itu tidak membutuhkan ruang yang banyak karena cukup file-file yang kemudian disimpan. Berikutnya Bapak sekalian, problem kita dalam perencanaan itu adalah data. Nah, saya sekarang berikhtiar dan sudah mengumpulkan nanti tentunya semua data-data itu sudah terdigitalisasi.
Makanya kemudian ada program Kanwil Jawa Timur dalam angka. Mau tahu jumlah KUA seluruh Jawa Timur, klik KUA di seluruh Jawa Timur sudah tahu Pak. Berapa jumlah gereja, jumlah masjid, jumlah vihara, klik itu tempat ibadah udah keluar semuanya. Berapa jumlah madrasah, berapa jumlah guru, berapa jumlah murid. Dan nanti gerak Jawa Timur dalam angka. Kita ini kesulitan di data. Makanya ini menjadi program saya, konsen kita, dan ini tentunya butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Ini yang berkaitan program. Saya kembali kepada pertanyaan. Tadi ditanya, Iya, apa manajemen yang saya gunakan? Saya pakai manajemen kolbu dengan pendekatan humanis dan familiar. Kalau sudah kita berbicara dari lubuk hati yang paling dalam, akan nyambung. Lebih ngena gitu ya Pak? Betul, kalau kita menggerakkan semuanya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya punya keyakinan semua akan bergerak. Nah, makanya manajemen kolbu itu yang saya gunakan untuk bersama-sama membangun Jawa Timur yang lebih baik ke depan, yang kuat dan unggul itu dengan manajemen kolbu, dengan pendekatan humanis, familiar. Karena ini satu keluarga, maka rasa kemanusiaan kita sama keluarga, rasa familiar itu karena sama-sama keluarga, sehingga tidak boleh kita ini menyembunyikan sekecil apapun, karena di keluarga menurut saya semua harus tahu. Dan kemudian tidak ada kompetisi, tidak ada persaingan. Masa orang tua dengan anak terjadi kompetisi, terjadi persaingan? Kan nggak ada. Yang ada itu kebersamaan, saling menguatkan, saling mengingatkan. Sehingga kemudian ada kompensasi orang yang punya kelemahan ini dikompensasi orang yang punya kelebihan dan kekuatan. Ini yang sedang kita bangun, sehingga konsekuensi semuanya di Kanwil Jawa Timur, karena manajemen kolbu, pendekatan humanis dan tidak boleh ada marah, tidak boleh ada suruh-suruh, tidak boleh ada perintah-perintah. Mereka melakukan karena kesadaran, mereka berubah karena kesadaran, bukan karena diperintah, bukan karena disuruh, bukan karena dimarahin. Ini yang sedang kita bangun. Kita ingin membangunkan kesadaran, kita ingin membangunkan bahwa apapun yang kita lakukan adalah harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini pola kepemimpinan yang saya bangun. Keren. Lebih kepada hati ya Bapak. Ya, sehingga itu juga berlaku semuanya Pak di seluruh kabupaten kota. Bagi ada yang senang marah, nyuruh dan perintah, berarti itu tidak pantas dan tidak layak jadi pemimpin. Tidak cocok jadi pemimpin. Lah kalau tidak layak, tidak cocok, masa dipertahankan? Ya tentunya perlu kita evaluasi. Hasil evaluasi seperti apa itu. Dibinasakan. Jadi kita bekerja itu dengan tenang, tidak ada paksaan. Bekerja itu tidak stres karena tidak ada perintah-perintah, tidak ada suruh-suruh. Bekerja itu fokus karena mendukung semuanya, lingkungannya nyaman. Nah, kalau sudah bekerja tidak stres, kemudian bekerja nyaman, bekerja fokus, maka sebesar apapun tanggung jawab itu saya yakin dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya juga akan baik. Berbeda sebaliknya ketika bekerja tertekan, bekerja karena dimarahin, bekerja karena disuruh, bekerja dengan perintah, bisa jadi dia semua bertentangan dengan hati nuraninya. Ketika orang bekerja bertentangan dengan hati nuraninya pasti tidak fokus. Kalau tidak fokus pasti tidak maksimal. Tidak maksimal berarti ada problem dengan pencapaian kinerja kita. Lah kita ingin membangun itu semuanya melalui manajemen kolbu dengan pendekatan humanis dan familiar, maka tidak boleh ada yang saling mencaci, saling menjatuhkan, saling mengevaluasi. Yang ada itu adalah saling membantu, saling menguatkan. Maka di situ ada pendekatan kompensasi, yang kuat membantu yang lemah, yang sudah selesai memperkuat yang belum selesai. Itu adalah kerja tim. Karena kita ini tidak mungkin bekerja sendirian. Ini yang saya bangun, Mbak Sari. Keren, luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini baik, sebelum kami akhiri, mungkin ada Bapak Irfan untuk bertanya.
Oh, iya. Kepada Bapak Kakanwil. Pak Sari nggak berani bertanya. Iya. Saya takut Bapak. Iya, dilempar ke saya ini Bapak. Iya. Iya. Satu pertanyaan ya, Mbak Sari ya. Oke. Mungkin ini Bapak, pesan untuk kita ASN Kementerian Kabupaten Madiun. Jangan berhenti karena lelah sebelum kita sampai di tujuan. Kita hidup punya tujuan. Tujuan hidup kita ini Allah. Karena kita ada karena Allah. Kita hidup karena Allah. Maka tujuannya adalah Allah. Ketika tujuannya Allah, bekerja itu akan sungguh-sungguh. Bekerja itu dilandasi ketulusan dan keikhlasan. Bekerja itu diniati pengabdian dan perjuangan. Jadi kita lepas dari persoalan pamrih, persoalan materi. Insya Allah kalau kemudian kita ini tujuannya adalah Allah, kecuali selain Allah, maka kita akan selalu berhitung dengan apa yang kita lakukan. Saya melakukan apa, dapat apa. Saya berbuat seperti ini, kira-kira saya diangkat menjadi pejabat apa enggak. Ini yang harus ditekankan kepada kita kerja lillah, dan kita akan terus bekerja. Lelah itu tidak akan menghentikan kita untuk mencapai tujuan, dan kita akan berhenti ketika kita sudah mencapai tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa Bapak. Mudah-mudahan kita bisa semuanya. Amin. Harus bisa. Harus bisa. Satu lagi Bapak, satu lagi. Katanya sudah tidak Lagi, ada. apa lagi nih? Enggak, ini benar-benar yang terakhir nih. Bapak Irfan, satu kata untuk Bapak Kakanwil. Satu kata untuk Bapak Kakanwil. Bapak Kakanwil humble. Beliau adalah tidak sombong, sangat rendah hati. Bahkan beliau tidak merasa menjadi pejabat sebagai seorang Kakanwil. Keren. Ini ada maunya ini. Tidak ada maunya, tapi ada buktinya. 1 bulan yang lalu ketika saya di bandara bersama beliau, saya ini di AW. Sini Madiun Kang. Dengan bahasa Kang itu bahasa yang sangat familiar. Ayo sarapan. Dalam hati kecil saya, waduh, sarapan dengan Pak Kakanwil gimana ini? Ternyata beliau sangat-sangat biasa. Ayo sini duduk sebelah saya. Jabatan itu jangan menjauhkan, Pak. Semakin tinggi jabatan kita harus semakin dekat. Kenapa? Tugas tanggung jawabnya semakin banyak. Kalau kita semakin jauh dari teman-teman, pekerjaan kita itu sulit untuk dijangkau. Maka semakin tinggi jabatan harus semakin dekat. Itulah kita, Pak. Luar biasa. Keren ya. Seru sih sebenarnya, pengen lebih lama. Jangan lama-lama, saya mau lanjut. Iya, ini. Oke Bapak, terima kasih untuk Bapak Kakanwil. Pesan-pesannya buat kami Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Semoga kami bisa terus berbenah Bapak, dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bubuk neng dipan ben gak kademen. Cakep. Ketemu minggu depan biar tambah kangen. Mantap. Terima kasih kepada tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Terima kasih telah hadir di podcast kami, podcast Kopi Manis. Terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu Bapak Kakanwil, dan sukses terima selalu kasih. Bapak Kepala Kantor Semuanya. Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Amin. Terima kasih konco Kopi Manis yang berada di studio maupun yang berada di rumah. Tunggu episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Nanti ada suatu saat nih kita undang lagi Bapak untuk ke podcast kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Bapak.